Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Deret. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Lydia Kristiani sebagai moderator. Yang kedua, Menike sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga, Mario Agustian sebagai pemateri yang kedua. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya beri kesempatan kepada Saudari Menike untuk mempresentasikan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama atau suku pertama atau U1, bilangan kedua atau suku kedua U2, bilangan ketiga, suku ketiga atau U3, dan seterusnya, dan bilangan Kn atau suku Kn atau Un, maka barisan bilangan itu dapat ditulis sebagai U1, U2, U3, UK, dan seterusnya sampai ke Un. Sebagai contoh barisan bilangan 1, 9, 25, 49, dan seterusnya, atau dapat ditulis 1 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan seterusnya. Jika suku-suku barisan tersebut dijumlahkan, maka diperoleh bentuk U1 ditambah U2 ditambah U3, dan seterusnya ditambah UK, dan seterusnya sampai ditambah UN. Bentuk inilah yang kita kenal sebagai deret. Dalam bentuk penjumlahan beruntun, UN juga dapat disebut sebagai suku penjumlahan yang Kn. Jika n merupakan bilangan asli berhingga, maka deret tersebut dinamakan sebagai deret berhingga. Contoh, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya adalah penyelesaiannya. Untuk mendapatkan suku dari 1 ke 3 itu dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ke 6 itu ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 ke 10 itu ditambahkan 6 ditambah 4 sama dengan 10, 10 ke 15 itu ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 15, dan 15 ke 21 itu ditambah 15 tambah 6 sama dengan 21. Sehingga pola barisan dua suku berikutnya adalah ditambah 7 ditambah 8. Oleh karena itu, dua suku berikutnya adalah 21 ditambah 7 sama dengan 28, dan 28 ditambah 8 sama dengan 36. Jadi, suku yang dimaksud adalah 28 dan 36. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Menike. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Mario Agustian untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Oke, barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah selisih dua suku yang berurutan selalu mempunyai nilai yang tetap atau konstan, dan selisih dua suku yang berurutan disebut beda dari barisan aritmatika tersebut yang dilambangkan dengan B. Sebagai contoh, untuk barisan 1, 6, 11, 6 dan seterusnya, beda B sama dengan 16 kurang 11 sama dengan 11 kurang 6 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5. Dengan demikian, suatu barisan disebut barisan aritmatika jika untuk sembarang nilai n berlaku hubungan UN kurang 1 sama dengan B, dengan B adalah suatu konstante yang tidak bergantung pada n, dan UN sama dengan A ditambah kali n kurang 1 kali B. Terus jika U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, maka bentuk U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya tambah UN dinamakan sebagai deret aritmatika. Jumlah n suku pertama dilambangkan dengan Sn, ditentukan oleh Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya tambah UN kurang 2 tambah UN kurang 1 tambah UN. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika
U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya tambah UN. Sn sama dengan N bagi 2 kali A tambah U, dengan N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N. Kemudian selanjutnya barisan dan deret geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan geometri. Deret geometri juga bisa diartikan sebagai deret bilangan yang memiliki perbandingan serta rasio tetap. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mario Agustian. Selanjutnya saya sendiri yang akan mempresentasikan materi selanjutnya. Deret geometri tak hingga. Dinamakan deret geometri tak hingga jika banyak suku-suku penjumlahan deret geometri itu bertambah terus mendekati tak hingga. Rumus dari deret geometri tak hingga yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Deret geometri tak hingga A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 dan seterusnya dikatakan yang pertama mempunyai limit jumlah atau konvergen jika dan hanya jika di mana R kurang dari 1, dan yang kedua tidak mempunyai limit jumlah atau divergen jika dan hanya jika di mana R lebih besar dari 1. Contoh, jumlah dari 4 tambah 2 tambah 1 tambah seterusnya adalah penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Dari soal tersebut diketahui bahwa suku pertama atau A sama dengan 4 dan R atau rasio sama dengan 1/2, sehingga S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R sama dengan 4 per 1 dikurang 1/2 sama dengan 4 per 1/2. S tak hingga sama dengan 8. Jadi jumlah dari 4 tambah 2 tambah 1 tambah seterusnya adalah 8. Setelah mempelajari deret sebelumnya, nah di sini ada beberapa contoh dari soal-soal deret. Yang pertama, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelepatan 3 yang kurang dari 1000. Yang kedua, diketahui suku ketiga barisan geometri adalah 36 dan suku kelimanya adalah 81. Tentukan suku pertama dan rasionya. Yang ketiga, diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11 dan seterusnya 128, 131. Tentukan suku tengahnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.